Nih, mangkok nak same. Hai teman-teman semuanya, semoga kalian sehat ya. Hari ini aku bangun pagi sekitar jam 6 dan ternyata di luar itu hujan. Lebih tepatnya tadi habis hujan dan sekarang itu tinggal gerimis-gerimis. Kalau kalian bangun pagi terus di luar hujan, kira-kira kalian tidur lagi atau bangun? Kalau aku sih ya tergantung. Kalau misalnya nggak ada kerjaan ya aku paling tidur lagi sih. Soalnya dingin kan. Tapi kalau ada pekerjaan kayak hari ini itu kan aku work from home atau bekerja di rumah. Jadi aku terpaksa bangun pagi untuk mempersiapkan pelajaran, terus nanti dimulai pelajarannya itu jam 7 pagi gitu loh. Nah ini aku dingin banget kan, terus aku lihat di samping itu ada Minty. Ini ya namanya, hewan ini namanya Minty, itu lagi main-main air, sosor-sosor air sama berenang-berenang gitu, nggak kedinginan. Coba aja aku kalau kena air dingin-dingin gini pasti masuk angin kan. Nah karena dingin aku kepikiran pengen makan sesuatu yang hangat-hangat. Nah sekarang aku mau ke belakang ke dapur dulu dan ngeliat ada makanan apa yang bisa dimakan ataupun ada bahan-bahan apa yang bisa dibikin makanan. Nah ini dia teman-teman, tadi aku lihat ke dapur terus ternyata di dapurku tuh ada garam, pastilah ya ada garam, terus ada kentang. Jadi aku kepikiran kalau aku tuh mau buat kentang goreng yang crispy dan kriuk abis. Nah, kalau kentang ini memang setiap hari di rumahku itu selalu ada kentang karena mamaku itu selalu buat sop setiap hari, tidak pernah telat. Dan untuk bumbunya itu beli di warung. Nah, bahan-bahan untuk membuat keripik kentang goreng yang kriuk itu, bahan-bahannya yang pertama garam. Ini aku garamnya agak banyak, terus kemudian kentang, dan yang ketiga itu adalah bumbu balado. Itu aku beli harganya 2.500 di warung ya teman-teman. Nah pertama-tama ini kentangnya aku mau cuci dulu ya sampai bersih supaya tanah-tanahnya itu hilang. Nah setelah dicuci itu kan jadi bersih, mengkilat gitu, glowing. Terus lanjut aja, ini kentangnya dikupas. Ini aku ngupasnya itu pakai alat pengupas gitu, tapi ternyata susah, aku belum terbiasa makainya ini. Makanya tadi aku minta tolong sama mamaku, udah diajarin, tapi tetap aja susah ya. Ternyata ngupas kentang aja tidak semudah yang dibayangkan teman-teman. Jadi biasanya itu aku ngupas kentangnya pakai pisau langsung, bukan pakai alat-alat kayak gini. Jadi itulah belum biasa gitu loh. Kalau pakai pisau itu cepet, cuma ketebalannya itu pasti beda-beda. Jadi nggak cuma kulitnya aja, tapi daging-dagingnya juga banyak yang terbuang. Tapi kalau pakai alat pengupas yang kayak gini itu bener-bener tipis ya, yang terbuang juga dikit gitu loh. Nah ini akhirnya aku selesai juga ngupas kentangnya. Kita lanjut dengan mengisi air dalam mangkok atau baskom terserah ya. Ini mau ditambahin garam, tujuannya itu kita akan merendam kentang yang nanti aku udah diparut, bukan parut,
Maaf teman-teman, maksudnya itu ini air rendaman garam ini nanti akan dimasukkan kentang yang udah diiris tipis-tipis ya. Tujuannya itu supaya membuat kentang bisa lebih gurih, lebih kriuk gitu loh. Nah, ini langsung aja aku pakai alat pemotong kentangnya. Ini kalau di daerahku namanya besretan ya teman-teman. Tapi harus hati-hati, aduh tuh kan baru dibilangin. Ini harus hati-hati karena memang tajam banget. Ini aku akhirnya tanganku kena luka, terus berdarah dikit. Aduh. Kalian harus hati-hati ya, jangan sampai kayak aku ini karena nggak hati-hati jadinya tanganku berdarah terus perih. Oke, kita lanjut aja. Ini kentangnya kalau udah dipotong-potong tadi itu tipis-tipis begini ya. Ini karena tangan aku perih banget, jadi aku minta tolong mamaku aja untuk ngelanjutin motong kentangnya itu kan. Memang kalau orang yang udah biasa itu beda ya sama orang yang nggak biasa. Nah tuh kan bener, selesainya tuh cepet banget ya teman-teman, belum ada 1 menit. Nah kalau ini udah selesai semua dipotong-potong, kita rendam di air garam yang tadi ya teman-teman. Ini kita diamkan selama kurang lebih 5 menit supaya kentangnya itu crispy. Kalau udah selesai 5 menit langsung aja dicuci beberapa kali supaya garam yang menempel itu hilang ya teman-teman. Kalau udah ditiriskan dan kita lanjut menggorengnya. Ini pertama masukin minyak agak banyak supaya ketika menggoreng itu lebih gampang gitu loh. Nah ini langsung aja masukin karena air apa sih namanya, minyaknya udah panas, langsung aja dicemplung-cemplungi ya teman-teman. Jangan terlalu banyak nanti nempel-nempel. Kita tunggu sampai kentangnya coklat-coklatan dan kering. Nah ini kalau udah kecoklat-coklatan gini, kita langsung aja mengangkatnya. Lalu kita tiriskan dan didiamkan beberapa menit gitu. Habis itu tinggal menggorengnya. Jadi digorengnya itu 2 kali ya teman-teman, supaya kentangnya ini bisa lebih crispy dan nggak mudah loyo gitu loh. Bukan loyo sih, maksudnya kayak pelempem gitu. Jadi ini bisa kriuknya itu tahan lama. Kita goreng aja sampai kecoklatan, tapi jangan sampai gosong juga sih. Nah kalau sudah, kita masukkan kentang yang sudah crispy tadi itu ke dalam wadah atau tupperware terserah ya. Ini aku masukin bumbu baladonya, ini ya bentuknya kayak gini, mereknya Bintang Kembar, bisa dibeli di warung-warung terdekat, harganya murah banget, 2.500. Kalau sudah, kita tutup dan kita kocok-kocok ya teman-teman, supaya bumbunya itu tercampur rata. Setelah dikocok-kocok jadi seperti ini ya, tuh kan udah rata bumbunya. Nah ini aku suruh adikku nyobain gimana rasanya. Nah ini dia teman-teman, aku mau nyobain ini, dengerin suaranya ya. Ini namanya potato, yang kalau dimakan kriuk. Kedengeran ya teman-teman, bunyinya kriuk banget. Jadi ini tuh bener-bener renyah. Untuk rasanya sendiri udah pasti enak, karena ada pedas, manis, gurih, itu jadi satu. Pokoknya kalian harus nyobain sendiri, buat sendiri di rumah ya, karena bahannya juga simple. Pokoknya gampang ditemukan di warung-warung juga. Oke, sekian video dari aku. Terima kasih yang udah menonton. Nantikan video selanjutnya. Dadah.